Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek bikin konten yang keren banget, tapi pas dipublish malah kayak hilang di telan bumi, nggak ada yang baca, nggak ada yang lihat. Nah, gimana kalau ternyata ada cara pasti buat ngebawa konten itu ke halaman satu Google? Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah studi kasus nyata yang berhasil melakukannya, langkah demi langkah. Ini nih pertanyaan sejuta umat, ya kan? Di tengah lautan informasi kayak sekarang, gimana caranya biar website kita tuh nongol dan dilihat orang? Jawabannya, bukan sulap, bukan sihir, tapi strategi. Yuk kita lihat buktinya langsung dari sebuah contoh nyata. Oke, jadi ini dia nih roadmap kita buat ke depan. Pertama, kita lihat dulu akarnya, masalah visibilitasnya. Terus kita intip perangkat SEO apa aja yang dipakai, kita bedah anatomi optimisasi yang mereka lakuin, kita lihat hasil yang gemilangnya, dan yang paling penting, kita ambil pelajaran berharga yang bisa langsung kita pakai. Biasanya kan, cerita sukses itu selalu dimulai dari masalah besar. Nah, di kasus ini, masalahnya tuh ironis banget. Gimana ceritanya sebuah platform raksasa dengan jutaan pengguna malah nggak kedengeran sama sekali di mesin pencari? Nah, kenalin pasien kita, Skill Academy by Ruang Guru. Bayangin deh, platform segede ini punya 8 juta pengguna loh. Masalahnya, mereka punya segudang konten berkualitas, tapi kontennya itu kayak nggak kelihatan sama Google. Ibaratnya, punya toko super mewah, tapi letaknya di gang buntu. Kalau kita bedah lebih dalam, ini dia nih penyakitnya. Traffic organik mereka anjlok. Konten-konten yang udah ada, kok kayaknya jadi nggak relevan lagi buat Google. Dan yang paling parah, fondasi SEO di blog mereka itu rapuh. Analogi gampangnya, mereka kayak lagi teriak di tengah konser rock, tapi tanpa mikrofon. Sia-sia. Oke, masalahnya udah ketahuan. Sekarang waktunya cari obatnya. Solusinya tentu aja SEO atau Search Engine Optimization. Tapi kan SEO itu luas banget. Nah, kita bakal fokus ke bagian yang paling bisa kita kendalikan langsung, yaitu apa yang terjadi di dalam website kita sendiri. Gini deh, biar gampang bedainnya. Bayangin SEO off-page itu kayak kita bangun reputasi di lingkungan. Minta rekomendasi dari tetangga, ikut acara RT, dan sebagainya. Nah, SEO on-page yang jadi fokus kita kali ini, itu ibaratnya ngeberesin dan mempercantik rumah kita sendiri. Mulai dari pondasi, tata letak, sampai cat dindingnya. Semuanya ada di bawah kendali kita. Dan ini dia nih resepnya. Ada 6 langkah sistematis yang mereka pakai. Mulai dari riset kata kunci buat tahu apa sih yang orang cari, sampai membangun jembatan antar konten di dalam website. Ini bukan untung-untungan atau main sulap ya. Ini beneran ilmu yang ada strukturnya. Udah cukup teorinya. Sekarang waktunya kita masuk ke ruang operasi. Kita bakal bedah tuntas satu artikel spesifik. Artikel tentang data scientist. Buat ngeliat gimana ke-6 langkah tadi diterapin di dunia nyata. Langkah pertama, riset. Di sini mereka nemuin harta karun. Kata kunci data scientist itu dicari lebih dari 12.000 kali setiap bulan. Wow, emang sih saingannya berat, tapi hadiahnya juga gede banget. Jadi mereka nggak main aman, tapi langsung hajar target utama ini. Langkah kedua, bikin etalase toko yang menarik. Meta title itu kan wajah tulisan kita di Google, yang pertama kali dilihat orang. Perhatiin deh, judulnya dibikin di bawah 60 karakter, to the point, dan yang paling penting ada kata kunci data scientist-nya. Ringkas, relevan, dan bikin pengen ngeklik. Kalau judul tadi etalasenya, nah meta description ini pramuniaganya. Tugasnya ngeyakinin orang buat masuk ke toko kita. Cuma dalam beberapa kalimat, deskripsi ini seolah-olah janji bakal ngejawab semua pertanyaan dan bikin orang jadi penasaran buat ngeklik. Sekarang kita ngomongin struktur. Ini tuh kayak daftar isi buku. H1 itu judul besarnya, H2 itu bab-babnya, dan H3 itu subbab di dalamnya. Struktur yang rapi dan logis ini ibaratnya kita ngasih peta ke Google, biar dia ngerti, oh artikel ini tuh ngebahas ini, dan ini. Terakhir, ada 2 sentuhan akhir yang krusial banget. Pertama, URL-nya dibikin simple dan jelas. Jadi gampang diingat, kayak alamat rumah. Kedua, mereka nambahin tautan internal. Ini kayak ngebangun jembatan antar artikel, bikin semacam jaring laba-laba yang nggak cuma bikin pembaca betah, tapi juga ngasih sinyal kuat ke Google kalau website ini kaya akan informasi. Oke, kita udah lihat nih semua prosesnya. Rencananya mateng, eksekusinya detail, tapi yang paling penting, berhasil nggak sih semua ini? Daripada nebak-nebak, yuk kita biarin data yang ngomong. Dan ini dia hasilnya. Jeng-jeng, posisi nomor 2 di halaman pertama Google. Ingat ya, ini buat keyword data scientist yang saingannya bejibun. Ini jelas bukan hoki, tapi hasil dari sebuah proses yang terukur. Peringkat doang nggak cukup kan? Efeknya apa ke traffic? Nah ini dia, cuma dalam sebulan, traffic organik ke artikel ini meroket lebih dari 33%.
Itu artinya ribuan pengunjung baru yang datang secara gratis tanpa bayar iklan sepeser pun. Ternyata ada lagi yang lebih keren. Jumlah kata kunci yang bikin artikel ini muncul di Google naik hampir 40%. Artinya apa? Artikel ini nggak cuma nangkep satu ikan gede, tapi dapat serenceng ikan lainnya dari berbagai pencarian yang mirip-mirip. Efeknya jadi berlipat ganda. Kalau masih belum percaya, lihat aja deh grafik ini. Kelihatan banget bedanya. Sebelum dioptimasi, datanya ya gitu-gitu aja, datar. Sesudahnya, langsung ada lonjakan drastis, baik di traffic maupun jumlah keyword. Angka nggak bisa bohong kan? Cerita sukses kayak gini emang keren banget dan bikin semangat. Tapi yang paling penting, apa sih yang bisa kita contek dan terapin buat website kita sendiri? Yuk kita rangkum. Nah, ini nih mindset yang paling penting. SEO yang benar itu bukan soal trik-trik sesaat, tapi soal membangun aset digital. Konten evergreen yang bagus dan teroptimasi itu kayak kita punya properti produktif. Bakal terus-terusan datengin penyewa alias pengunjung bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Oke, jadi ada 4 poin penting yang wajib kita ingat. Pertama, SEO on page itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kita punya kendali penuh. Kedua, kalau prosesnya benar dan terstruktur, hasilnya pasti kelihatan. Ketiga, ingat, konten yang berkualitas itu harga mati, itu fondasinya. Dan terakhir, jangan minder buat nargeting keyword gede. Ternyata bisa kok. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan nih buat kalian. Coba deh sekarang buka website kalian, pilih satu aja artikel atau halaman. Kira-kira dari yang udah kita bahas barusan, apa satu hal kecil yang bisa langsung kalian benerin hari ini juga buat memulai perjalanan menuju halaman pertama?